Baik, pada tahap ini kita akan sedikit memproses data yang Anda ambil dari lapangan dan bagaimana caranya meletakkan data tersebut di QGIS. Ya, saya akan share screen dan berikut QGIS yang saya gunakan itu QGIS 2.1824. Sekali lagi Anda bisa gunakan yang lain, tapi ini yang saya gunakan dan ini yang saya letakkan di deskripsi ya. Sambil menunggu dia membuka, kita akan pergi ke ini adalah data yang akan kalian gunakan ya, sounding underscore all. Nah, saya biasa membuka data dengan Notepad++ ya. Jadi kalau kalian mau install juga boleh, mungkin akan berguna juga bagi data UKP gitu ya atau TA kalian. Sambil Notepad++ dibuka gitu ya, kita juga bisa buka Excel karena kita akan proses dulu sedikit datanya ya. Nah, jadi kenapa saya butuh Excel di sini? Karena kita coba lihat ya, kita bisa langsung geser aja ke si Notepad++ yang sounding dot underscore all. Ini data yang saya berikan kepada kalian. Nah, data di sini kita bisa lihat adalah, nah, kira-kira mana yang latitude, mana yang longitude. Jangan kebalik ya, karena kalau kebalik nanti kalian nggak bisa cari itu di QGIS ya. Jadi ini latitude, ini longitude. Dan ini adalah kedalaman. Dan di sini kedalaman dituliskan dengan cara positif gitu ya. Jadi positif ke bawah. Nah, memang tergantung dari company ya. Nantinya kalau kalian bekerja di company, itu ada yang mau petanya itu positif ke bawah ya. Jadi konturnya itu biasanya kalau memang untuk navigasi di nautical chart itu pasti dia positif ke bawah gitu ya. Jadi semuanya tuh nggak ada minus. Tapi ada beberapa company juga yang lebih ingin dia itu semuanya ada minusnya gitu ya. Jadi kelihatan kalau misalnya kalian terutama kalau bikin slice gitu ya atau profil dari apa ya profil dari grid kalian nantinya dari DTM kalian itu um, kelihatan gitu ya konturnya bahwa semakin dalam gitu ya dia akan juga semakin angkanya minus gitu kan. Kalian bayangin kalau misalnya dia angkanya tidak minus gitu ya. Jadi katakan dari 0 sampai 20 dia kalau dipotong dia akan naik ke atas. Jadi bukan ke bawah gitu ya. Nah, untuk sekarang, karena kebutuhan kita sekarang adalah saintifik, kita harus mengubah seluruh nilai Z ini menjadi negatif ke bawah gitu ya. Jadi normal. Nah, em, yang paling mudah tentunya kalian ubah di Excel saja gitu ya. Jadi kalian copy di sini ya. Dan em, datanya ini saya juga nggak tahu kalian sudah biasa menggunakan ini atau tidak, tapi text to column gitu ya, delimited. Kita delimitednya adalah koma gitu ya, karena itu data CSV dan ini kita tinggal buat, em, mohon maaf salah, dan kita tinggal buat negatif dari yang ini ya. Jadi double klik dan itu dapat semua ya. Dan Anda tinggal buat di sini ini ya dan ini dihapus ya. Lalu copy semua dan save ini menjadi nama file yang baru ya. Jadi file asli itu tidak boleh hilang ya dan tidak boleh diedit sama sekali ya karena kalau ada apa-apa setidaknya kita bisa kembali ke file yang asli. Nah, data yang sudah saya buat minus atau negatif ini itu sudah saya simpan menjadi file baru yang namanya sound underscore all underscore neck.txt ya. Jadi ini kalau saya tunjukkan di Notepad++ itu datanya seperti ini ya. Jadi kelihatan ya, semuanya sudah minus. Dan di sini kita sudah membuka QGIS 2.1824. Oke. Nah, satu hal yang perlu Anda letakkan di sini adalah em, ini ya. Jadi di sini ada yang namanya browser panel. Kalau Anda tidak menemukan itu, kalian bisa lihat ke view panels dan di sini ada browser panel ya, browser panel. Itu tadi saya hilangkan ya, karena tadinya ada malah saya hilangkan. Jadi kita buka lagi si browser panel ya. Jadi bisa di sebelah kiri bersamaan dengan layers. Kalian bisa pisahkan juga, tapi untuk sementara saya gabungkan. Dan di sini ada yang namanya tile server XYZ ya. Nah, tile server XYZ ini kita bisa letakkan beberapa base map ya. Base map yang paling mudah digunakan itu adalah OpenStreetMap ya. Jadi kita bisa buka, ini kurikulum kalian ya. Tadi saya melihat kartografi kalian udah dapat atau enggak. Nah, misalnya mungkin ke Google aja. Jadi misalnya em, kalian bisa cari ya OpenStreetMap, UG server gitu kan ya, atau seperti apa. Tapi em, ada beberapa server juga soalnya ya. Nah, tapi saya akan mempermudah perjuangan kalian ya. Jadi
Saya akan berikan link ini juga ya, HTTPS tile OpenStreetMap ya. Kalau saya nggak salah sih, dia cuma yang ini doang dari HTTPS doang ya. Tapi kalau misalnya tidak pun, ini akan saya copy semua ya, dan saya akan berikan di deskripsi video ini gitu ya. Jadi jangan lupa nonton video ini di YouTube-nya gitu ya. Kalau nggak, kalian nggak akan dapat data-data yang saya berikan ya. Jadi kalian copy semua ini ya, atau dari HTTPS dicoba aja. Nah, nanti detail server tadinya akan kosong ya. Nah, nanti tinggal klik kanan new connection dan silahkan dimasukkan linknya ya. Oke, dan dia akan nongol OpenStreet-nya ini ya. Nah, satu hal yang perlu Anda ketahui di sini, ini juga apa ya, sedikit pengantar untuk GIS ya. Di sebelah kanan bawah, kalau Anda menggunakan versi yang sama, itu ada referensi kalian ya, datum kalian pakai apa. Untuk sementara kita pakai WGS 84 dulu standar ya, nggak pakai koordinat proyeksi atau apapun ya. Nah, OpenStreet ini Anda tinggal double klik dan dia akan ada di sini ya. Nah, dari sini kalian bisa tahu nggak kira-kira ini proyeksi apa? Mungkin belum sampai ya karena belum ada kartografi. Nah, di sini proyeksinya sebenarnya adalah proyeksi Mercator ya. Nah, ini yang unik ya. Jadi di sini kita bisa lihat klik kanan aja ya. Atau sebenarnya kita ke layers ya. Di sini klik kanan properties, kita akan lihat bahwa di general sini ya. Nah, dia menggunakan sudo Mercator ya. Nah, sementara data kita itu menggunakan WGS 84. Jadi kita bisa lihat koordinatnya di sini, ini koordinat-koordinat Mercator. Nah, jadi coba kita kembalikan karena dia menyesuaikan dengan input ya. Nah, sekarang kita enable on the fly CRS transformation, lalu pakai WGS 84. Oke, dan harusnya petanya akan berubah ya, dia akan lebih gepeng. Nah, tapi koordinatnya sudah benar. Kita lihat di sini ya, koordinatnya sudah di longitude latitude. Kita bisa zoom in sedikit ke area Pulau Pramuka ya. Ini di Bangka, mungkin kita perlu zoom out sedikit, mungkin nggak tahu. Oh enggak, kita kejauhan, kita ke Jawa Timur sebelah kiri. Nah, ini dia ya. Ini Pulau Pramuka itu ada Pulau Panggang, artinya ada Pulau Pramuka. Nah, perkiraannya kita ada di sini. Oke. Selanjutnya kita akan import data, yaitu kita klik layer, ya, add delimited text layer. Sorry, terlalu cepat. Jadi layer, add delimited text layer. Oke. Lalu kita masukkan file name-nya, yaitu tadi saya taruh itu ada di, jangan lupa ya kalian simpennya di mana. Saya taruh di sini tadi. Jadi jangan lupa inputnya yang sudah negatif ya. Nah, oke, X field-nya. Nah, jangan lupa X-nya jangan kebalik ya. Kita lihat di sini yang ini justru adalah latitude ya. Jadi dia field X-nya itu justru field 2, longitude-nya ini adalah latitude-nya field 1. Jangan kebalik. Oke. Oke, dia akan ke import dan jangan lupa dia tetap di WGS 84 ya. Nah, kalau misalnya data kalian seperti ini, artinya kalian sudah selangkah lebih baik. Oke. Dan bisa dilihat ya, dan bisa direnung-renungkan, bandingkan data kalian dengan rencana kalian tadinya seperti apa gitu ya. Jadi ingat-ingat, kalau nggak salah kan satu kelompok dapat satu line ya, atau mungkin ada yang dapat lebih dari satu line. Nah, coba diingat-ingat kenapa line kalian belok-belok, harusnya seperti apa. Nah, itu bisa kalian jadikan modal untuk analisis. Selanjutnya kita akan coba grading menggunakan QGIS dan beberapa plugin lainnya.